JJ KKG Harjamukti Kota Cirebon. Oke pemirsa di rumah, kali ini pembelajaran kita akan diadakan lewat podcast dengan tema Podik, Podcast Pendidik. Kali ini kita bersama tamu dari SDN Kalijaga Permai, yaitu Bapak Ahmad Said SPD. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Semoga kita baik-baik saja. Oke Pak Said, podcast kali ini kita akan membahas apa Pak? Ya Mas Saud, terima kasih telah diundang di podcast ini. Podcast apa? Podcast pendidik ya? Iya. Terima kasih. Ya, kita akan membahas tema 5, pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 1 dan 2. Ya, tema 5, pahlawanku ya Pak ya. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Kalau pahlawan Pak Said, kebanggaannya siapa? Kalau pahlawan, kebanggaan saya ya tentunya di dunia pendidikan kita tahulah pahlawan nasional kita, Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Oh ya, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu kita harus menerapkan protokol kesehatan secara terus-menerus untuk menjamin kesehatan kita dan keselamatan kita. Tetap waspada, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Begitu ya Pak ya? Kayak tujuan pembelajaran kali ini bisa disampaikan Pak Said? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Setelah mengamati gambar, yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya. Di sini kerajaan Islam Goa Talo di Sulawesi Selatan. Nah, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat terkait manfaat dan kegunaan dari peninggalan kerajaan di masa Islam menggunakan peta pikiran. Untuk memulai pembelajaran, saya boleh bertanya Pak, siapakah pahlawan itu, sosok pahlawan itu seperti apa? Gitu. Menurut saya, siapakah pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela suatu kebenaran. Bisa juga pejuang yang gagah berani dalam kebenaran. Kata kuncinya pokoknya berani berkorban, berjuang untuk kebenaran. Itu yang dinamakan pahlawan menurut saya. Nah, dari sekian banyak pahlawan nasional, nah kali ini kita akan membahas siapa Pak? Dari sekian banyak pahlawan nasional, kali ini kita akan membahas, adik-adik ingat, kita akan membahas Sultan Hasanuddin, yaitu raja ke-16 dari mana? Dari kerajaan Goa Talo. Nah, untuk kisah Sultan Hasanuddin, Bapak bacakan saja ya. Nanti editor tolong ditampilkan ceritanya. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar.
Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin ini merupakan pahlawan bagi kerajaan Gorontalo dan rakyatnya karena menolak Belanda, menolak monopoli perdagangan dari Belanda. Nah, cara Belanda itu membujuk Raja Bone, yaitu Arupalaka yang bersuku Bugis kalau nggak salah tuh, untuk memerangi kerajaan Gorontalo. Jadi kerajaan Gorontalo dan kerajaan Bone itu diadu domba oleh Belanda. Lanjut, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu Arung Palaka. Nama lengkapnya Arung Palaka Latenri Tata Toerung. Susah ya nama-nama Bugis ya. Nah, Arupalaka ini sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumbuhan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Tuh, jadi Sultan Hasanuddin berkat jasa-jasanya sehingga namanya diabadikan. Nah, banyak di Indonesia nama-nama jalan, nama-nama universitas itu menggunakan nama-nama pahlawan berkat jasa-jasanya. Maka sebuah perbuatan kebaikan itu akan selalu dikenang oleh kita, oleh sekitar kita. Makanya terus berbuat kebaikan. Iya. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sudah tentu raja dimakamkan di pemakaman raja-raja. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Pak Said sudah menjelaskan sosok Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang merupakan raja ya Pak, raja dari kerajaan Gorontalo ke-16. Nah, kerajaan Gorontalo ini letaknya di mana, Pak? Untuk tempat lokasinya yaitu di Makassar, Masaud. Untuk lokasinya kerajaan Gorontalo itu di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Nah, itu ada gambarnya nanti editor. Itu ada gambarnya Pulau Sulawesi di peta Indonesia. Ada juga gambaran keadaan kerajaan Gorontalo waktu zaman penjajahan Belanda. Nah, sedikit menambahkan juga Sultan Hasanuddin nama kecilnya atau nama lahirnya terlahir dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Suku Makassar ya, susah namanya. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin
Tumenanga Ribala Pangkana, tetapi lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Handjes van het Oosten oleh Belanda. De Handjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur, itu bahasa Belandanya. De Handjes van het Oosten. Nah, saya mau bertanya nih Pak tentang kerajaan Gowatalo. Iya, silahkan. Gowatalo kan berasal dari dua suku kata ya Pak, Goa dan Talo. Apakah dulunya memang dua kerajaan yang menjadi satu, atau satu kerajaan Gowatalo itu sendiri? Nah, untuk sejarah kerajaan Gowatalo itu dulunya itu beragama Hindu Buddha. Nah, dulunya itu dua kerajaan yang bergabung menjadi satu, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Kerajaan Goa itu dipimpin oleh raja yang bernama Daeng Manrabia. Daeng Manrabia ini lalu setelah Islam berganti menjadi Sultan Alauddin, yang di sejarah raja pertama kerajaan Gowatalo. Dan kerajaan Talo sendiri dipimpin oleh Karaeng Matoaya yang berubah nama menjadi Sultan Abdullah. Tuh. Nah, pada awal terbentuknya Gowatalo ini, yang bertindak menjadi sultan adalah Sultan Alauddin, dan yang menjadi perdana menteri yaitu Sultan Abdullah. Jadi yang dari kerajaan Talo menjadi perdana menteri, yang dari kerajaan Goa menjadi sultan atau raja. Nah, terus mau tanya lagi nih Pak, peninggalan kerajaan Gowatalo apakah masih ada? Semisal kayak di Cirebon itu akan ada keraton, ada kereta paksi gitu, masih ada nggak? Untuk peninggalannya sendiri, yaitu di sini ditampilkan ada Masjid Gatangka, yaitu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Peninggalan Gowatalo. Yang kedua ada Fort Rotterdam atau benteng untuk menjaga keamanan laut dari perdagangan Belanda. Fort Rotterdam. Yang ketiga ada Bala Lompoa. Ini peninggalan kerajaan Gowatalo. Ya, fungsinya sebagai istana para raja. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin adik-adik bisa di rumah bisa mencari, kalau penasaran, harus penasaran ya, mencari bekas-bekas peninggalan kerajaan Gowatalo yang masih kokoh, masih ada sampai sekarang. Bicara tentang peninggalan bersejarah, apakah peninggalan bersejarah itu mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar? Nah, fungsinya apa sih untuk kita mempelajari manfaat peninggalan bersejarah? Yang pertama ada untuk sebagai pariwisata, pariwisata. Jadi bekas-bekas peninggalan kerajaan Gowatalo atau kerajaan-kerajaan lainnya bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata, atau bisa juga studi wisata, kita belajar sejarah. Yang kedua, keunikan. Jadi manfaat peninggalan bersejarah yang kedua sebagai keunikan, sebagai warisan keajaiban dunia. Contoh yang sudah diakui adalah Borobudur, Candi Borobudur. Yang ketiga, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, arkeologi, arsitektur, dan teknologi budaya tertentu. Arsitektur sekarang bisa mempelajari dari bangunan-bangunan yang dulu
tentunya ilmunya juga berbeda. Arkeologi ini membahas tentang benda-benda yang sudah lama, nanti bisa diukur ini batu bersejarah tahun berapa gitu. Nah, arkeologi itu belajar seperti itu. Nah, itu kan salah satunya ada manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu arkeologi, ilmu arsitektur, terus teknologi. Nah, di Cirebon sendiri atau mungkin di mana saja bisa contohkan Pak Said bagaimana penerapan manfaat peninggalan bersejarah untuk perkembangan ilmu pengetahuan sendiri. Nah, untuk contoh manfaat untuk contoh manfaat peninggalan bersejarah, kita dapat menjadikannya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan itu contohnya ada di kita sendiri, yaitu di Cirebon. Di Cirebon ada 2 kereta kuno, kereta zaman kerajaan Kesultanan Cirebon. Yang pertama ada Singabarong, yang kedua ada Paksi Nagaliman. Tuh ada gambarnya. Yang di atas itu Paksi Nagaliman, yang di bawah Singabarong. Singabarong sendiri terletak sekarang di Museum Keraton Kasepuhan, dan Paksi Nagaliman di Museum Keraton Kanoman. Paksi Nagaliman dan Singabarong ini sudah mempunyai teknologi termodern pada zamannya, karena alat kemudi sudah hidrolik, sudah power steering, jadi bisa berputar 180 derajat dengan tenaga angin, sudah dilengkapi tenaga angin hidrolik. Yang kedua memiliki suspensi. Bayangkan di zaman seperti itu sudah ada suspensi, Mas Saud. Sudah ada, sehingga raja itu sangat nyaman ketika berjalan di jalanan yang tidak rata, jalanan yang berlubang itu. Sudah sangat nyaman karena ada sistem suspensi dari baja dan kayu. Yang ketiga, roda kereta didesain agar menghindar cipratan air dengan roda-roda yang menonjol dari jari yang cekung ke dalam. Jadi ketika hujan itu cipratan airnya tidak ke dalam, tidak ke si badan paksinya, tapi keluar. Ya, jadi raja tetap tidak basah jika melewati genangan hujan. Nah, sudah sangat canggih ya di zaman seperti itu. Kalian juga bisa baca-baca tentang Paksi Nagaliman dan Singabarong, bisa lewat Google pencarian tentang bagaimana Paksi Nagaliman dan Singabarong beroperasi itu bagaimana. Di YouTube juga ada Paskirab Budaya. Dan jangan lupa silahkan berkunjung untuk kita belajar sejarah dengan melihat langsung. Oh, jadi gitu ya. Itu kereta Paksi Nagaliman itu sudah termodern di zamannya ya. Luar biasa. Untuk adik-adik jangan lupa kunjungi tempat bersejarah di sekitar kalian, terutama di Cirebon ya. Jangan lupa. Nah, untuk ini kan pembelajarannya Pak. Apakah ada tugas untuk adik-adik di rumah tentang materi yang sudah kita bahas di podcast ini? Silahkan diungkapkan. Nah, untuk tugasnya yang pertama ada sebutkan fakta-fakta tentang Sultan Hasanuddin. Yang kedua, jelaskan nilai sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, pengaruh dari peninggalan kerajaan terhadap masyarakat setempat. Pengaruhnya apa aja sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk penutupan mungkin kita putarkan lagu Maju Tak Gentar, kita nyanyikan bersama-sama ya Pak ya.
untuk memotivasi anak-anak agar mengambil nilai positif semangat perjuangan kemerdekaan dari Sultan Hasanuddin dan pahlawan nasional lainnya. Ya, boleh sekali itu lagu Maju Tak Gentar kita putarkan agar kita tetap semangat meneruskan perjuangan para pahlawan nasional. Oke, kita putarkan lagu Maju Tak Gentar. Oke, terima kasih Pak. Sekian saja podcast kita kali ini. Terima kasih pada Pak Said yang sudah membagikan pemahaman dan pengetahuannya tentang pahlawanku, terutama materi Sultan Hasanuddin dan perjuangannya. Karena mengingat pembelajaran di Kota Cirebon ini masih 50% belajar dari rumah atau BDR dan 50% masih sudah PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi PJJ ini masih sangat penting gitu Bang, untuk pembelajaran dari rumah oleh adik-adik di rumah. Oke, sekian saja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga saya sudah diundang di podcast ini. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.